Shalom, ketika Tuhan berkata tidak. 2 Korintus 12 ayat 9a. Beginilah firman Tuhan. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Ada seorang anak kecil yang meminta permen kepada ibunya. Anak itu sangat menginginkannya. Tetapi ibunya berkata, tidak. Bukan karena ibunya jahat, tetapi karena ia tahu bahwa terlalu banyak makan permen akan merusak giginya. Si anak mungkin menangis dan kecewa, tetapi ibunya tahu bahwa yang terbaik bukanlah memenuhi keinginannya, melainkan melindunginya dari sesuatu yang lebih buruk. Saudara yang terkasih, begitu juga dengan Tuhan. Saat kita berdoa, kita berharap jawabannya selalu ya. Namun ada kalanya Tuhan berkata, tidak. Bukan karena dia tidak peduli, tetapi justru karena dia sangat mengasihi saya dan saudara sekalian. Di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 9a, Paulus mengalami hal yang sama. Dia meminta Tuhan untuk mengambil duri dalam dagingnya. Tetapi Tuhan menjawab, tidak, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Mengapa Tuhan tidak mengabulkan permintaan Paulus? Karena Tuhan memiliki rencana yang lebih baik. Kita hanya melihat masa kini, tetapi Tuhan melihat masa depan. Jika Tuhan berkata tidak, itu karena dia punya rencana yang lebih besar dari yang kita bayangkan. Karena Tuhan ingin kita bergantung sepenuhnya kepada Dia. Jika semua doa kita selalu dikabulkan, mungkin kita akan merasa tidak perlu Tuhan. Dengan jawaban tidak bisa menjadi juga cara Tuhan mengajarkan kita tentang kesabaran, iman, dan ketekunan. Yesus sendiri mengalami hal yang sama di Taman Getsemani. Dia berdoa, ya Bapakku, jikalau mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Namun, Bapa tidak mengambil cawan penderitaan itu. Otomatis, jawabannya adalah tidak. Mengapa? Karena melalui penderitaan Yesus, kita semua menerima keselamatan yang sejati. Jika Yesus saja menerima jawaban tidak dari Bapa, mengapa kita tidak belajar untuk menerimanya juga? Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Bahkan lebih dari yang kita inginkan untuk diri kita sendiri. Mungkin saat ini kita sedang berdoa untuk sesuatu, dan jawabannya adalah tidak. Janganlah kita kecewa atau marah kepada Tuhan. Percayalah bahwa Dia tidak pernah salah jika Dia berkata tidak. Karena itu, marilah kita bersyukur. Bukan hanya saat Tuhan berkata ya, tetapi juga saat Dia berkata tidak. Sebab dalam setiap jawabannya, kasih-Nya selalu nyata dalam kehidupan kita. Amin.